Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Jadi di sini saya Ella Elanda dengan NIM 210411021 akan mempresentasikan teori komunikasi yaitu Uncertainty Reduction Theory. Jadi Uncertainty Reduction Theory atau disingkat URT merupakan teori yang dikemukakan oleh Charles Berger. Nah, Charles Berger ini juga mengatakan bahwa awal dari sebuah hubungan antar pribadi ini selalu dipenuhi dengan rasa ketidakpastian. Teori ini juga menjelaskan bagaimana hubungan awal antara kedua itu yang tidak saling mengenal. Kemudian teori ini dalam bahasa Indonesia itu adalah teori pengurangan ketidakpastian. Nah, teori ini dapat diartikan sebagai sebuah proses komunikasi pada dua individu yang sebelumnya itu saling tidak kenal menjadi kenal dengan mengumpulkan informasi mengenai orang yang dituju, sehingga dapat mengurangi rasa ketidakpastian dalam komunikasi mereka dan juga kemudian memutuskan untuk melanjutkan komunikasi tersebut atau tidak. Kemudian selanjutnya, fokus dari teori ini adalah bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh manusia ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan juga menciptakan kesepahaman. Kemudian seiring dengan berkembangnya waktu, seiring dengan berkembangnya teknologi, teori pengurangan ketidakpastian ini tidak hanya dimanfaatkan dalam situasi tatap muka saja, tetapi juga dalam uh, situasi online atau daring. Nah, di sini Berger meyakini bahwa tujuan utama kita dalam berbicara dengan seseorang dalam hal ini fase awal perkenalan itu adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai siapa dan siapa sebenarnya yang kita hadapi dan yang akan kita hadapi. Kemudian selanjutnya faktor pendorong pengurangan ketidakpastian. Di sini ada 3 faktor pendorong. Yang pertama itu uh, antisipasi interaksi di masa depan. Jadi kita itu harus tahu bahwa kita akan bertemu lagi dengan orang itu sehingga kita banyak mencari tahu tentang orang tersebut. Kemudian yang kedua itu ada nilai insentif, yaitu orang tersebut, orang yang asing tersebut memiliki sesuatu yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga itu ada penyimpangan, itu orang itu gerak-geriknya gimana, mencurigakan atau tidak. Kemudian Berger juga berfokus pada prediktabilitas yang disebutnya sebagai lawan ketidakpastian. Terdapat dua jenis ketidakpastian yang dihadapi seseorang saat hendak berkenalan dengan orang lain, yaitu yang pertama perilaku. Nah, contohnya itu seperti apa perilaku orang asing ini, terus juga apakah dia sopan, apakah dia kasar, dan juga bicaranya cepat atau lambat. Kemudian yang kedua ini ada kognitif. Contohnya itu apakah kira-kira topik yang orang asing tersebut suka, terus juga wawasan wawasan dia itu seperti apa, apakah luas, terus juga keahlian khususnya itu apa. Nah, kemudian saat kita bertemu dengan orang asing untuk pertama kali, kita itu mungkin membayangkan campuran perilaku dan juga kognitif dari orang-orang tersebut, dari orang yang ditemui tersebut.
Kemudian dengan berkomunikasi dengan dia, kita mendapat asupan informasi sehingga rasa ketidakpastian kita terhadap orang asing tersebut berangsur-angsur berkurang. Selanjutnya ada asumsi teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini dibingkai oleh 7 asumsi. Yang pertama itu ketidakpastian dalam latar interpersonal. Seseorang itu tidak memiliki keahlian untuk mengendalikan dirinya dan tidak dapat menguasai keadaan lingkungan di sekitarnya. Pada saat ini juga orang tersebut akan merasakan rasa ketidakpastian, cemas untuk bertemu orang lain. Kemudian yang kedua itu ada stres secara kognitif. Nah, pada asumsi kedua ini menyarankan bahwa rasa ketidakpastian itu merupakan sebuah keadaan yang tidak mengenakan. Nah, ketidakpastian akan menimbulkan tekanan pada diri kita karena kita berusaha keras untuk mengerti apa yang sebenarnya kita inginkan, apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kemudian yang ketiga itu mengurangi ketidakpastian atau meningkatkan prediktibilitas. Maksudnya di sini setiap orang yang pertama kali bertemu itu bertujuan untuk mengurangi rasa ketidakpastian mereka dengan cara mengerti apa yang diinginkan uh, orang asing tersebut. Terus juga kita mencari tahu bagaimana pandangan orang tersebut terhadap kita, sehingga kita bisa mengetahui komunikasi yang kita jalani ini akan berlanjut atau tidak. Kemudian yang keempat, komunikasi interpersonal adalah sebuah proses perkembangan yang terjadi melalui tahapan-tahapan. Dan di sini ada 3 tahapan atau 3 fase. Yang pertama itu ada fase akhir atau entry phase. Nah, di fase ini interaksi awal terhadap orang asing merupakan interaksi awal terhadap orang asing. Misalnya mengucapkan kabar seperti hai, halo, apa kabar? Nah, pokoknya yang ucapan salam gitu itu fase entry. Kemudian yang kedua ada fase personal. Uh, di fase ini tahapan di mana individu itu berkomunikasi dengan lebih spontan dan juga membuka informasi tentang dirinya. Jadi contohnya itu saat orang asing itu mulai bercerita kepada kita, mulai curhat, kemudian dia juga meminta pendapat tentang cerita dia, kita seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada fase awal atau exit phase. Nah, di fase ini di mana uh, kita itu masing-masing punya putusan terhadap kelanjutan hubungan ini yang kita jalin antara individu tadi. Nah, di sini hanya ada 2 pilihan saja, yaitu lanjut atau cukup sampai di sini. Kemudian yang kelima itu komunikasi interpersonal adalah alat yang utama untuk mengurangi rasa ketidakpastian. Di sini komunikasi interpersonal personal mensyaratkan beberapa kondisi. Beberapa di antaranya adalah kemampuan untuk mendengar, tanda respon non-verbal, dan bahasa yang sama. Kemudian yang keenam, ada kuantitas dan sifat informasi yang dibagi oleh orang akan berubah seiring berjalannya waktu. Nah, dalam asumsi ini menggarisbawahi sifat waktu dan memfokuskan juga pada fakta bahwa komunikasi interpersonal adalah perkembangan yang merupakan tahapan-tahapan. Kemudian yang terakhir, asumsi yang terakhir sangat mungkin untuk mengubah perilaku orang dengan menggunakan cara seperti itu. Hukum yang dimaksud di sini adalah norma dan juga aturan yang kita gunakan dalam sebuah kondisi. Nah, kemudian di sini
Kemudian di sini memaparkan 3 pendekatan terkait pencarian informasi mengenai orang yang dituju untuk mengurangi rasa ketidakpastiannya. Itu yang pertama ada strategi pasif, yaitu mengamati perilaku orang yang dituju dalam jarak tertentu. Jadi kita masih mengamati dari jauh. Kemudian yang kedua itu ada strategi aktif. Di strategi aktif ini yaitu meminta pihak ketiga untuk memberi informasi mengenai orang yang dituju. Misalnya kita nanya nih ke teman kita tentang orang yang kita tuju. Kemudian yang ketiga itu ada strategi interaktif. Di sini kita berbicara langsung dengan orang yang kita tuju, orang yang ingin kita kenal. Selanjutnya di sini ada contoh kasus dan analisa kasus. Jadi ada seorang perempuan yang tidak sengaja bertemu dengan seorang pria di sebuah taman. Kemudian mereka bertemu kembali di kampus. Ternyata mereka ini satu kampus. Nah, perempuan tersebut menjadi penasaran nih dengan pria ini. Sehingga dia mencari tahu tentang pria tersebut. Nah, dia mencari tahu jurusan dia apa, terus dia angkatan berapa, dia tinggal di mana, apakah dia masih jomblo. Nah, si perempuan ini bertanya pada teman-temannya di kampus. Kemudian setelah dia mendapatkan informasi terkait pria tersebut, dia memberanikan diri untuk mengajak pria tersebut berkenalan untuk pertama kalinya. Kemudian mereka saling mengenal dan juga menjadi dekat. Untuk analisis kasusnya, dalam kasus tersebut dapat dianalisis bahwa rasa ketidakpastian yang muncul dalam keadaan ini adalah rasa ketidakpastian tipe kognitif yang merupakan tingkatan ketidakpastian yang diasosiasikan dengan keyakinan dan juga sikap. Kemudian si perempuan ini juga menggunakan strategi pendekatan terkait pencarian informasi mengenai pria tersebut dengan strategi pasif, strategi aktif, dan strategi interaktif. Nah, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kekurangan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.